Kita larutkan tambahi air. Ya, ini Mas Irfan ini modelnya begini ya. Tekniknya sendiri-sendiri kan kawan. Nah, dibasahi ke pakan. Jadi teknik pemberian pakan saya itu selalu basah tabu. Bau kotoran itu akibat apa? Akibat protein yang membusuk di luar. Jadi ini protein nih atau nutrisi masuk ke ayam melalui sistem pencernaan, kena asam dan segala macamnya di dalam tubuh ayam. Kalau dia tidak tercerap maksimal, maka dia akan keluar lewat feses atau kotorannya. Maka dia akan membusuk di luar. Ketika dia membusuk di luar, maka akan timbul yang namanya bau. Ketika banyak yang membusuk di luar timbul namanya bau, maka dia akan menimbulkan banyak lalat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak muda, subbreakernya Mas Wong semuanya. Alhamdulillah kan kawan, hari ini masih diberi kesempatan buat video di Markas 3 peternak muda. Sebenarnya ini tadi saya kurang cepet ya, karena Mas Irfan udah mulai. Saya mau menunjukkan cara merawat DOC ya, kemarin sudah yang baru menetas, cara teknik merawatnya gimana. Nah ini saya mau kasih tahu trik and tipsnya kan kawan. Sebelum kita berangkat ke vaksinasi, kita akan coba metode pemberian pakan dan segala macamnya akan kita jelaskan. Kami memberikan pakan itu sehari 2 kali ya, karena satu, kandang ini belum ada yang nginep. Kedua, yang kerja juga nggak nginep gitu ya, sama aja tadi ya. Kedua, waktu, manajemen waktu. Tapi kan kawan, kalau kawan-kawan bisa memberikan pakan ini sehari 3 kali bagus. Pagi, agak siang, terus malam ketika kita mau tidur. Itu kalau begitu itu ayam saya jamin pertumbuhannya jos. Kembali lagi, kalau memang kita yakin genetik ayam kita oke, maka ini saya berikan pakan hanya sehari 2 kali ya. Yang ini sebentar, ini usia 5 minggu. Ini yang galur betina atau black permut. Ntar saya buka dulu. Ini 5 minggu toh bro. Nah ini 5 minggu. Yang ini galur jantan, ada sengkuni 2 juga, jenggernya udah sumpel-sumpel ini. Ini galur jantan, ini sama usia 5 minggu. Ini adiknya usia sebulan pas. Ini hari Minggu saya buat video. Ini sebulan. Ini yang sengkuni, yang black permut ada di sana. Pakan-pakan yang dipakai peternak muda apa? Saat ini kan kawan, saya tidak memakai self make. Pertimbangannya adalah harga jagung masih tinggi, harga dedak juga masih tinggi. Jadi nggak ketemu kalau kita self make atau aduk pakan sendiri, nggak ketemu. Maka kami memutuskan memakai pakan murni fur. Tapi itu sudah tidak memakai 611, karena 611 pokpen yang kita rekomendasikan beberapa waktu lalu itu harganya sudah mengerikan ya, 570-an atau berapa saya lupa, pokoknya harganya sudah mengerikan ya. Ini kondisi ayam lapar. Ini usianya hari Minggu, ini 2 minggu ya, ini usia 2 minggu. Sebenarnya ini tidak boleh ya kan kawan, seperti ini. Ini terlalu sesak. Lihat, yang terlalu sesak banget tuh udah lapar. Tuh udah lapar. Tuh sesak banget ya, ini harus segera dipisah. Jadi melihat gimana kandang itu sesak bagi saya adalah ya terlihat dengan mata kepala kita sendiri. Kenapa pertimbangannya? Satu, mereka tidak akan leluasa menghirup oksigen. Kedua, saat kita memberikan pakan, mereka tidak akan maksimal bisa makan karena terbatas. Walaupun kita bantu dengan nampan-nampan seperti ini, tapi namanya terlalu lihat penuh banget itu kan, yang bawah juga. Nah ini juga usia sebulan hari ini. Nah pakan apa? Ini yang paling penting, kaitan pakan. Kita pakai BR1, oke bro. Ini BR1 komplit, harganya juga terus naik, tapi tidak masalah, kita harus tetap konsisten. Nanti kita bahas videonya ya. Ini senjata kita,
jamu tolak bala. Oke bro, ini mbok larut ke ya pemberiannya kan. Ini masih murni nggak di ember mas? Murni. Kotos-kotos harusnya mau nengkene mon. Iki jan larang itu. Nggak murah kan kawan ini buat. Oke, kita larutkan tambahi air. Ya ini Mas Irfan ini modelnya begini ya. Tekniknya sendiri-sendiri kan kawan. Dibasahi ke pakan. Jadi teknik pemberian pakan saya itu selalu basah tapi tidak seperti bubur. Jadi gunanya apa? Gunanya ketika si jamu tolak bala itu melekat ke ayamnya dan juga membantu untuk ayam mencerna lebih mudah. Kalau seperti ini memang ayam akan lebih mudah, sistem pencernaannya akan lebih mudah. Ketika sudah yakin benar-benar dicampur kawan-kawan ya, ini udah tolak bala udah melekat ya. Tolak bala ini kalau kawan-kawan tanya bagaimana ramuannya apa aja, ada di video kita ya, cara membuat jamu tolak bala. Isinya full rempah-rempah. Ada empatnya juga sih, ada gulanya juga. Full ya. Ini gunanya untuk menjadi penyerapan nutrisi ya. Gunanya supaya kandang tidak terlalu bau. Kawan-kawan kalau sudah main ke markas peternak muda, mas kok ayam sebanyak ini nggak bau? Itu bau kotoran itu akibat apa? Akibat protein yang membusuk di luar. Jadi ini protein nih atau nutrisi masuk ke ayam melalui sistem pencernaan, kena asam dan segala macamnya di dalam tubuh ayam. Kalau dia tidak tercerap maksimal, maka dia akan keluar lewat feses atau kotorannya. Maka dia akan membusuk di luar. Ketika dia membusuk di luar, maka akan timbul yang namanya bau. Ketika banyak yang membusuk di luar timbul namanya bau, maka dia akan menimbulkan banyak lalat ya. Ini mbok kayak piro bro? Kurang ya? Papat harusnya ya. Tuh lihat kan kawan, aduh udah sesek banget ini. Saya nggak dapat tukang ya. Tukangnya masih ngantri ini. Kemungkinan kalau udah nggak ini lagi mau nggak mau sih kita akan buat kandang box sendiri ya. Ini usia 2 minggu kawan-kawan. Tuh ayamnya lahap. Nah ini juga dengan jamu tolak bala itu tadi kan kawan, itu membantu menjaga nafsu makan, kesehatan ayam juga ya. Pokoknya ayam kan kawan, kalau sudah pakai tolak bala itu saya tularkan berapa tahun yang lalu ya, 3 atau 4 tahun yang lalu. Itu udah kita tularkan lama sekali. Tolong subbreaker peternak muda yang sudah pakai, silahkan komen bagaimana nafsu makannya, bagaimana performa pertumbuhan. Jangan dianggap sepele kan kawan, jangan dianggap sepele. Betul, genetik adalah sumber utama ayam ini untuk mencapai performa pertumbuhan yang maksimal. Nomor 1 genetik, nomor kedua perawatan mulai dari pakan, asupan probiotik, termasuknya saja jamu tolak bala seperti probiotik, vitamin, kandang itu berpengaruh. Faktor utama betul genetik, tapi ketika Anda merawatnya salah, kandang Anda ngawur, kandangnya sempit dipaksa terus ayam itu nggak bisa bro, nggak bisa. Ini tadinya ini 12 ini dari satu kotak, tapi seiring bertambahnya usia maka perlu adanya pemecahan. Nggak mungkin dari 0 isi 100 ya, dari satu kotak ini kita isi 100 dengan ukuran 2,5 meter kali 50 cm, kita isi 100 mau sampai sebulan di situ nggak mungkin, nggak bakal cukup. Maka teknik-teknik kandang seperti ini juga harus diperhitungkan. Kawan-kawan, kalaupun kawan-kawan pakai postal, contoh postal itu apa mas juga? Postal itu seperti ini, biasanya bangunan kandang besar seperti ini ditutup pakai plastik, biasanya pakai gasolek atau lampu. Biasanya kalau kami itu pakai galvalum. Galvalum itu dilingkarkan, muter, nanti usia seminggu lebarkan terus. Jadi kapasitas kandang itu juga sangat mempengaruhi kan kawan, nggak bisa main-main. Itu kapasitas kandang, salah kapasitas kandang ayam kita nggak akan maksimal. Kenapa? Nih saya kasih contoh, kalau Anda
metode kandangnya seperti saya seperti ini, hanya tempat pakannya hanya di depan, kita harus bisa menghitung berapa kepala ayam yang ngantri di depan dan berapa ayam yang ngantri di belakang tidak bisa makan. Kecuali ini saya tambah lagi, tempat pakan ada di belakang, ada di samping, kemungkinan besar ayam tidak akan ngantri. Cara mensiasatinya bagaimana? Kita tambah tempat pakan yang ada di dalam. Itu ada tempat pakan yang ada di dalam. Yuk kita buka. Nah, terus tempat pakan ya, kalau Anda beli nampan, ini pengalaman saya baru beli juga. Ini pengalaman saya salah ya, kemarin ini saya salah. Jangan beli yang licin seperti ini. Nampan seperti ini licin, buat ayam kepleset, kalau lari kaget bubar. Kita beli tampah yang ada motifnya kayak gini nih. Cek dulu Mas Bro, yang ada motifnya nih, jadi dia nggak licin. Oke. Kemarin kita beli satu picisnya 5.000. Satu picis 5.000. Nah. Aduh. Mau Bro, cukup ta? Sing dur cukup ta? Loro. Ya wis loro. Engko ditengok meneh. Engko lek apa entek tambahin pakane. Karo didelok. Aduh malah ngobrol saya. Gini. Ketika Anda memberikan pakan, kalau saya membesarkan anak ayam, tolak ukurnya apa? Contoh begini nih. Contoh, ini kepanasan, ini harus dipasang paralet yang sebelah sini. Jadi dia belum makan, jadi kesana agak kepanasan, panas pagi, nggak masalah, nggak apa-apa, bagus. Tolak ukurnya begini. Ini saya kasih pakan. Pakannya habis. Saya lihat tembol ayamnya dia belum membesar dan ayam masih lapar, berarti takaran pakan kita kurang. Walaupun notabene-nya sudah saya buatkan video cara takaran pakan, tapi semakin kesini ternyata dengan performa pertumbuhan ayam yang semakin bagus, tentunya FCR-nya agak lebih porsinya. Tapi begini, porsi lebih, sorry saya bukan ngomong FCR, salah tadi. Porsi pemberian pakan lebih nanti akan relate ke performa pertumbuhan, maka akan kolerasinya yang didapat adalah FCR-nya akan kecil. Loh Mas, kok bisa pemberian pakan setiap harinya nambah dari ayam-ayam biasa, tapi kok FCR-nya rendah? Itu performa ayam bisa diukur di situ. Bukan kita kasih pakan ayam sebanyak mungkin, terus ayam itu membuat kita rugi. No, tidak. Relate enggak ketika pakan yang kita berikan berapa itu terserap menjadi daging, kita ngomong enaknya. Contoh begini nih, simpelnya 2,5 kg pakan yang kita berikan akan menjadi 1 kg ayam. Maksud 3 kg ayam akan menjadi 3 kg pakan akan menjadi 1 kg ayam. Kan FCR-nya itu tinggi. Dengan ayam-ayam yang seperti ini tidak perlu FCR yang besar, walaupun porsi pakannya itu lebih dalam pemberian pakannya. Maka ayam-ayam seperti ini kita pastikan 50-an hari maksimal 60 hari bisa mencapai bobot 1 kilo. Asal perawatan kita benar-benar bagus. Vitamin yang diberikan apa? Pakan sudah, kandang sudah kita bahas. Terus pemberian tolak bala juga sudah kita bahas. Saya vitaminnya pakai yang murah-murah saja. Masih pakai vitamin Mas Yoga? Masih. Ini kita pakai Neo Bro. Ini untuk ayam-ayam kecil. Berikannya kapan? 3 hari sekali. Lewat apa? Minum boleh, pakan boleh. Bolehkah ke pakan? Boleh, siapa bilang tidak boleh. Tapi kalau Anda sudah memberikan ke pakan, ya jamu tolak balanya juga tidak usah diberikan. Dan pemberian jamu tolak bala juga tidak setiap hari, 2 atau 3 hari sekali. Kecuali musim seperti ini ya. Musim hujan seperti ini sudah 2 hari berturut. Karena ini kemarin hujan tuh masih becek ya. Itu sih kawan-kawan. Selanjutnya akan kita bahas tentang vaksinasi. Stay terus. Peternak muda sudah janji akan menemani kawan-kawan cara merawat ayam dari nol. Alhamdulillah dengan adanya kandang baru ini masih ada lahan yang cukup lebar untuk kita memberikan sampling atau contoh-contoh video yang bisa kawan-kawan nanti akan terapkan di kandang. Tetap semangat kawan-kawan. Intinya perbaiki dulu amunisi kandang kita. Ini memang peternak sedang diuji dengan harga pakan yang tinggi, tapi percayalah kuncinya adalah di konsisten. Pegang kata-kata saya, nanti ini banyak peternak yang berhenti, yang konsisten mungkin bisa
korek tabungannya untuk sebagai modal, tapi nanti akan panen itu nanti. Ya, ini siklus seperti ini bukan hanya baru ini terjadi, sudah sering siklus seperti ini dan sudah biasa menurut saya ya. Intinya Anda konsisten. Ketika Anda konsisten nanti akan bisa membaca alur cerita, asik. Anda bisa akan membaca bagaimana caranya, bagaimana supaya mensiasatinya, pasti nanti akan ketemu. Kalau Anda konsisten, tapi kalau Anda menyerah, ya Anda tidak akan kenal yang namanya cara-cara seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Alhamdulillah ini ayam sudah makan semua, tinggal minum. Jadi memang pagi kita fokus di pemberian pakan dulu, sambil galon air minumnya kita bersihkan. Ingat, sanitasi atau kebersihan kandang sangat-sangat diperlukan. Maka dari itu kawan-kawan harus rajin ya. Oke, gitu dulu. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses tim Wirkiwir, love you full semuanya.